alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, giat dan semangat untuk menunaikan ibadah, dan selalu optimis untuk menjadi pribadi yang lebih baik sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, satu kali sahabat junior Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kebiasaannya yang sering mengamati perubahan fase bulan di malam hari menjadikan beliau terdorong untuk bertanya pada Rasulullah SAW, mengapa bulan itu terlihat berubah fase-fasenya. Kadang-kadang dia berbentuk sabit, kadang-kadang penuh, kadang-kadang tak nampak, tak terlihat. Satu fase itu disebut dengan hilal, perubahannya yang tadi begitu beragam, jamaknya disebut dengan ahillah. Maka menariknya dari pertanyaan itu turunlah respon langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 189. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Yas'alunak, mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anil ahillah, tentang perubahan fase-fase bulan. Sedikit dulu sebelum kita bicara agak lebih dalam, satu pertanyaan ditanyakan oleh sahabat mulia, tapi respon jawabannya menggunakan bentuk mudhari' dan jama'. Baik, mudhari' itu kalau lebih mudah ingin kita bisa pahami, pemaknaannya bisa present, continuous, and future. Kekinian, hadir, kemudian juga continuous, terus berlangsung, mustamir, dan juga ifadatul istiqbal, future, sesuatu yang akan datang. Dan bentuknya jama', ingin memberikan kesan bahwa bukan hanya sekarang, present. Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi SAW, namun persoalan ini akan menjadi perbincangan orang-orang juga di masa depan, yang mungkin akan bertanya, mungkin juga akan mencoba menganalisis, menghadirkan diskursus yang melahirkan satu kesimpulan. Apa dibalik perubahan fase-fase bulan ini, manfaatnya bagaimana, dan dampaknya pada proses kehidupan sosial manusia. Ini yang menghadirkan satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi hukum itu, hikmah itu, hasil itu bisa disimpulkan dari keumuman lafadznya, tidak dilihat spesifik pada sebabnya. Jadi walaupun yang bertanya seorang anak kecil menjelang remaja tentang satu peristiwa atas dasar keingintahuannya, yang dilihat adalah respon keumuman lafadznya. Dan respon inilah yang menjadikan pembenaran atas mukjizat Al-Quran. Sampai sekarang pun tentang proses-proses hilal ini, fase-fase perubahan bulan, masih menjadi perbincangan, penelitian, dan juga pelahiran kesimpulan sampai kini. Ini menunjukkan kebenaran dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Lalu kita masuk pada inti jawabannya. Qul hiya, katakan Muhammad SAW bahwa proses-proses fase-fase hilal itu, perubahan-perubahan bentuk bulan yang tampak dari kita citranya di bumi ini, ya hiya, itu semua mawaqitu linnas, bisa dianalisis, dilihat, yang menunjukkan satu pedoman tentang penetapan waktu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi simpelnya kalau kita lihat bulan ini, kita tahu nih ada perubahan-perubahan waktu. Nah, inilah yang nanti secara pengetahuan yang detil, baik dari proses pengamatan ru'yat ataupun perhitungan yang presisi hisab, kita tahu dari proses itu ternyata berpengaruh pada perjalanan waktu. Yang secara simpel orang-orang dulu melihat nih, kalau purnama, oh ini tengah-tengah bulan. Kalau nggak kelihatan sama sekali, oh itu akhir bulan yang akan membentuk satu bulan baru. Penandanya nanti akan tibanya satu hilal ketika posisi matahari, bulan, dan bumi ada satu pada garis yang sama, ya, itu disebut dengan ijtima atau konjungsi.
Dan saat nanti mataharinya tenggelam, nah bulan sebelum tenggelam masih nampak bagian kecil cahayanya. Nah itu menunjukkan bulan baru di hari baru. Itulah yang sering kita kemudian lihat, usahakan untuk penampakannya sampai dengan era kini setelah melewati belasan abad yang lalu. Jadi manusia dulu itu simpel sekali. Kalau bulat, nah itu berarti pertengahan bulan. Kan kalau tidak ada sama sekali nggak nampak, oh ini proses akhir bulan yang akan menuju pada bulan baru. Nanti kalau tampak sabit sedikit misalnya, ya kan, mau penuh ke tengah terus hilang sebagian, nah itu juga menunjukkan dari mulai awal-awal sampai ke tengah bulan sampai bulan berakhir. Jadi dengan melihat bulan kita tahu sesungguhnya ini sudah masuk ke apakah awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Jadi kalau menggunakan kalender Hijriah untuk gajian enak banget ya. Tinggal lihat ke langit malam-malam, lihat bulan, oh akhir bulan mau gajian nih gitu. Baik. Balik wal hajj. Demikian pula untuk menentukan waktu haji. Jadi ada konteks harian kalau kita ingin mengatur waktu bulanan. Bukan ingin menunjukkan waktu pagi, siang, sore, ke malam. Kalau itu kita gunakan patokan matahari. Karena itu untuk waktu sholat digunakan matahari. Karena penunjuk harian yang berbeda. Tapi kalau kita ingin ambil fase menuju bulanan, perpindahan awalkah, tengahkah, atau harikah, yang nanti pergantian itu akumulasinya menunjukkan waktu tahunan, setahun 12 bulan, maka patokan paling presisi adalah bulan, perubahan fase-fasenya. Ahillah, jamak dari kata hilal. Ya, ini bagian pertama. Yang kedua, bisa juga menunjuk pada rutinitas kegiatan ibadah yang sifatnya bisa menunjuk bulanan atau akumulasi bulan. Seperti bulanan ada puasa Ayyamul Bid setiap pertengahan bulan. Ya simpelnya lihat, ya kalau bulannya sudah tengah-tengah yang purnama, ya pertengahan bulan, udah masuk purnama itu ya sudah, ini berarti masuk tanggal 13, 14, atau 15, itu Ayyamul Bid, ya pertengahan bulan. Nah, pun demikian yang akumulasi bulan jadi tahunan, seperti Ramadan, kemudian haji. Ya, karena itu di situ dimasukkan satu bagian untuk menunjukkan satu rumusan sinekdok pas prototo. Sebagian menunjuk pada keseluruhan. Dzikrul ba'di yaradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang diinginkan keseluruhan. Ya, kalau dirincikan makin panjang ayatnya. Sebutkan salah satu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, katakan Muhammad bahwa analisis terhadap fase-fase perubahan bulan itu, hilal itu memberikan dampak pengetahuan pada satu perubahan-perubahan waktu yang bermanfaat bagi kehidupan sosial manusia, sekaligus penunjuk juga tentang waktu-waktu ritual ibadah pada fase-fase bulanan atau akumulasi menjadi tahunan. Nah, itulah yang menjadikan agama ini menjadi simpel, ringan, mudah dilakukan, termasuk sebagai tanda mukjizat dari Al-Quran, bahwa Islam ini tidak terpisah dengan nilai-nilai pengetahuan. Justru agama ini kebenarannya dikuatkan oleh riset pengetahuan. Itu poinnya. Nah, dalam rangka menetapkan dan menganalisis itu, maka masyarakat terdahulu yang hidupnya simpel, ya sangat sederhana karena teknologinya juga terbatas pada waktu itu, maka yang digunakan adalah proses penglihatan, namanya ru'yat. Nah, jadi simpelnya, kalau purnama, oh tengah bulan. Kalau bulan nggak kelihatan sama sekali, nah itu sudah pasti akhir bulan. Sudah pasti itu, kalau di penanggalan ya 29, ya kan? Nah, tanggal Hijriyah berdasarkan perjalanan fase bulan tadi, itu disebut dengan Qomariyah itu kan simpelnya hanya usia 29 atau 30. Di 29 ini pasti terjadi konjungsi. Ya kan? Konjungsi itu ijtima, posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Sehingga kalau ngelihat dari horizon, dari ufuk itu, ya itu nanti kelihatannya unik, ya unik. Kita lihat dari bumi ada satu garis, begitu mataharinya mau tenggelam, nanti kita tinggal lihat aja apakah bulannya ada sebagian masih bertahan, belum tenggelam juga gitu kan, untuk menjelang malam. Nah ini kalau fase itu terjadi, nah terjadinya tanggal 29. Di tanggal 29 ini nanti akan dilihat kan proses berakhirnya di maghrib. Ya, maghrib. Jadi kalau kita mau belah itu sederhana. Kalau matahari terbit itu sudah masuk ke fase mulai mau pagi, matahari tenggelam, nah berarti mulai masuk fase mau malam. Di hal yang sederhana ini sangat simpel sekali. Waktu dibagi dua, siang dan malam, lail dan nahar. Ya kan, pembuka untuk malamnya dari matahari tenggelam sampai ke atas gelap gitu kan. Nanti pembuka untuk pagi ke siangnya dari mulai matahari terbit.
Nah, saat matahari tenggelam ini artinya sudah mau masuk kepada waktu yang baru di malam hari. Jadi, ketika itu terjadi posisi konjungsi ijtima, ini menunjukkan tanggal akhir dari satu bulan, tanggal 29. Nah, hanya nanti problemnya ini ijtimanya terjadinya apakah sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ya kan? Nah, terus posisi bulannya ada di mana saat dalam posisi konjungsi ini? Bulannya nanti posisinya ada di mana? Apakah masih di bawah garis ufuk, di bawah horizon, ya atau dia di atas horizon? Nah, ini menjadi penting. Ya, kalau kita nanti bisa gambarkan, atau teman-teman bisa lihat deh simulasi-simulasi yang ada gitu ya. Misalnya di teman-teman yang bikin, baik sekarang bisa dilihat di YouTube animasinya misalnya, ataukah misalnya di web tertentu, itu sekarang sudah banyak teknologi yang memudahkan pemahaman kita. Nah, artinya setiap tanggal 29 itu bulan nggak kelihatan. Ya, karena tertutup dari situ teman-teman sekalian, cahaya mataharinya karena membelakangi ke bumi itu nggak kelihatan, seperti persis kayak gerhana lah gitu kan, simpelnya itu. Jadi konjungsi terjadi, bulan nggak nampak, ya, karena kan bulan nggak punya cahaya, dia hanya memantulkan dari matahari. Karena tertutup kondisi begini kelihatan dari kita dari sini dari bumi. Nah, tinggal dilihat. Yang paling enak itu kan ngelihatnya kayak di pantai, gitu kan? Kan ngelihat sunset kan lebih jelas gitu. Ketika turun maka cahayanya lebih mudah. Karena itu orang-orang yang melihat, yang ru'yat tuh banyak di dekat-dekat pantai atau tempat-tempat tinggi misalnya, yang mudah untuk mengamati itu kayak di gunung misalnya atau bukit atau gedung-gedung tertinggi yang bisa dijangkau. Singkatnya, tanggal 29 itu terjadi, tinggal dilihat nih. Apakah satu posisi bulannya ini di bawah horizon, di bawah ufuk, masih di bawah, gitu kan? Atau berada di atas nih kondisinya, ya. Terus waktunya apakah sebelum maghrib atau setelah maghrib? Ya, kalau setelah maghrib kan sudah masuk ke waktu baru, gitu kan? Nah, udah otomatis tuh nggak akan kelihatan karena posisi ini tidak memungkinkan dan tidak ideal untuk terlihat karena sebelumnya pasti di bawah. Nah, kalau terjadi tanggal 29, teman-teman sekalian, begitu mataharinya tenggelam di barat itu, ya, kemudian tiba si bulannya masih di bawah ufuk, ya, hilal ini masih di bawah ufuk, maka ini dipastikan tidak akan terlihat, ya. Kemudian juga secara hitungan hisab ini di bawah nol tidak mungkin sudah masuk kepada fase yang baru, maka dipastikan akan digenapkan. Simpelnya begitu. Kalau ru'yat tuh nggak pakai hitungan, pokoknya dilihat. Kalau nggak kelihatan, sudah selesai. Digenapkan bilangannya jadi 30 hari di waktu itu. Misalnya sekarang Dzulqia'dah nih, nggak kelihatan nih hilalnya, sudah. Genapkan jadi 30 hari. Jadi nanti lusanya baru kemudian tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Simpelnya begitu. Ya, kalau hisab standarnya begini. Dia kalau di atas 0 derajat, ini garis horizon, ufuk nih. Terus matahari tenggelam di barat, gitu kan? Kemudian bulan kan baru mau terbit nih. Ya, tapi dalam terbitnya kan dia ikut turun juga tuh. Ya, baru nanti malamnya dia naik. Nah, menariknya begini, begitu mataharinya misalnya terbenam, tinggal lihat posisinya nih. Ya, hilal itu apakah di bawah ufuk, di bawah garis 0 horizonnya atau di atasnya. Kalau dia masih di bawah, maka ya, ini digenapkan, bilangan harinya jadi 30. Kalau dia secara hitungan terlihat sudah di atas, secara hitungan diketahui. Walaupun tingginya misalnya 1 derajat, 2 derajat, tuh kan? Nah, itu ditetapkan sebagai hari baru, bulan baru. Karena sudah ada wujud hilalnya itu, nampak eksistensi hilalnya itu di atas ufuk yang menjadi penanda hari baru di bulan baru. Metode ini sebetulnya bukan hanya untuk Dzulhijjah, Ramadan, enggak. Setiap awal bulan begitu. Ya, cuma menjadi penting saat untuk ritual, apakah Ramadan atau Dzulhijjah, karena ada ibadah yang spesifik di dalamnya. Ya, di luar Ramadan, di luar Dzulhijjah pun ya seperti itu. Ya, penggunaannya, kalau mau presisi hitungan pakai hisab, kalau mau praktikal lihat di lapangan ya pakai ru'yat. Sederhananya seperti itu aja gitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang dalam konteks ini, penerapan di Idul Adha juga sebelumnya Ramadan dan juga Idul Fitri, ya, Ramadan, Idul Fitri, kemudian Dzulhijjah untuk mengetahui untuk 10 Dzulhijjah dan seterusnya, juga bagi yang haji untuk wukuf di Arafahnya, maka dua pendekatan ini tetap dilakukan karena dua ini memang metode yang digunakan, baik ru'yat ataupun hisab. Ini dulu yang penting kita ketahui. Yang kedua, setelah paham tentang ru'yat dan hisab, adalah tentang zona.
matla kalau dalam bahasa Arab. Ada di zonanya di wilayah mana nih? Apakah dalam satu wilayah yang saat terbit matahari, terbenam matahari, ya, demikian juga hilalnya dan perubahannya mencakup dalam wilayah itu satu keadaan waktu yang sama, nggak beda jauh. Nah, itu namanya satu matla, ya kan? Satu zona. Ya, misal kayak di Indonesia, ya, antara Jawa Barat misalnya, Jawa Tengah, terus diambil satu kesatuan menjadi NKRI dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dijadikan dalam satu wilayah, dalam satu zona gitu kan. Diambil, walaupun mungkin nanti ada perbedaan waktu ke 1 jam ataupun ke 2 jam, tapi karena dipandang nggak terlalu signifikan wilayah ini, walaupun beda waktu sholatnya misalnya juga ada perbedaan karena beda wilayah, tapi nggak terlalu signifikan, maka disebutnya satu matla, ya kan? Nah, Saudi misalnya satu Saudi gitu kan, terus tetangganya yang dekat-dekat yang nggak terlampau jauh, nah itu bisa masuk dalam satu wilayah, wilayah mutlak. Nah, ada lagi yang berbeda, agak jauh nih. Ya, misalnya taruhlah kita ambil ekstrimnya kan antara misalnya Saudi dengan Jepang, Saudi dengan ke Indonesia sudah 4 jam beda waktunya. Apalagi kalau ke Amerika tariknya dan seterusnya, perbedaan waktunya akan terasa sangat signifikan. Apalagi ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi gitu kan. Bisa jadi di Saudinya malam, di tempat yang lain siang gitu kan. Nah, itu sudah beda zonanya, beda waktunya. Nah, dalam kondisi itu pernah terjadi di era kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mufti di Madinahnya itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sedangkan khalifahnya ada di Syam, ya, di Damaskus, di wilayah Syria sekarang. Nah, yang terjadi satu kali ada seorang bernama Quraib, ya, radhiyallahu taala anhu, dimintakan oleh satu sosok mulia, ya, bintu Al-Harith, Ummul Fadl bintu Al-Harith, untuk diutus ke khalifah, ke Muawiyah di Syam dengan satu keperluan tertentu. Dan utusan itu ketika tiba, kemudian akan juga hadir di situ, ya, itu mendekati Ramadan, ke awal Ramadan. Lalu nampaklah hilal dalam ru'yat itu di malam Jumat. Ya, maka tinggal sementara sampai kemudian pulang. Begitu pulang sampai Madinah itu tibanya mendekati akhir Ramadan. Ya, kan diketahui nggak ada seperti sekarang kendaraannya, ya. Kalau tidak kemudian menggunakan unta atau kuda atau bahkan jalan dalam beberapa fasenya. Begitu tiba bertemulah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ada dialog antara Quraib dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antara dialognya adalah pertanyaan tentang kapan dimulainya puasa di Syam itu. Ternyata disampaikan kami puasanya malam Jumat. Udah ada hilal. Jadi Jumatnya sudah puasa. Kan malam Jumat itu nampak hilalnya di wilayah Syam. Kata Ibnu Abbas, kalau di sini ini belum nampak. Ya, baru nampak pada kami itu di malam Sabtu. Jadi kami puasanya adalah hari Sabtu. Jadi kalau di Syams 29 hari, kalau di wilayah Madinah itu 30 hari. Jadi ketika ditanya oleh Quraib bagaimana, ya kan ini khalifahnya ada di Syams, terus menetapkan, sementara yang di Madinah itu muftinya Ibnu Abbas menetapkan yang berbeda. Maka Ibnu Abbas menjawab, demikianlah ya kami diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ini menunjuk adanya tentang perbedaan zona. Ya, perbedaan matla, ikhtilaful matla, ya, perbedaan wilayah-wilayah yang memungkinkan terjadinya perbedaan waktu sehingga berdampak pada perbedaan munculnya hilal. Nah, ini sejak dulu itu sudah ada, ya. Ini penting sekali untuk diketahui. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadisnya bahwa untuk menetapkan waktu terjadi itu as-shaumu yauma tasumun. Ya, ini hadisnya sangat viral sekali di kutub-kutub sahih kita bisa temukan. Puasa itu pada hari orang-orang tempat kalian berpuasa. Al-fitru yawma tuftiron. Sedangkan Idul Fitri itu pada hari kalian menetapkan itu di tempat-tempat kalian itu beridul fitri. Wal adha yawma tudahhon. Dan Idul Adha pun berlangsung pada hari orang-orang melakukan penyembelihan, ya, di waktu duha itu, ya, saat waktu itu muncul. Nah, ini memberikan kesan bahwa ya patokan-patokan yang terjadi untuk penetapan Ramadan, Idul Fitri, termasuk juga Idul Adha, adalah kembali ke wilayah matlanya masing-masing. Kapan orang-orang di situ untuk menetapkannya, untuk melihatnya. Nah, kita tarik kemudian ke kasus haji saat ini. Teman-teman harus bedakan antara orang berhaji dengan orang yang tidak berhaji. Oke? Kemudian yang kedua, dari segi waktu pelaksanaan, baik itu yang berhaji atau ibadah yang bukan haji.
yang berlangsung di luar wilayah-wilayah orang haji. Oke, langsung kita praktekkan. Teman-teman yang berhaji tentu konsentrasi ada di Mekah, mulai wukuf, kemudian juga Armina, Arafah, kemudian Muzdalifah dengan Mina, ya kan, keadaan di sananya disempurnakan sampai dengan tuntas. Singkatnya, matlaknya Mekah. Baik ya, kemudian manasiknya, runtutan-runtutan ibadahnya dimulai dari sejak wukuf tanggal 9. Kalau mau tarwiyah dari tanggal 8, wukuf tanggal 9, bergerak ke Muzdalifah gitu kan, sampai nanti awal tanggal 10 baru dia ke Jamarat, lontar, kan mau tawaf ifadah dulu ataukah setelah itu dia istirahat dulu, diakhirkan itu kembali nanti dia ke Mina untuk mabit dan lontar. Nafar awal dia 2 hari, gitu kan? Kalau dia ngambil nafar akhir maka selesaikan dalam hitungan 3 hari. Itu secara singkatnya. Tapi wilayahnya adalah Mekah. Kegiatannya apa? Haji. Yang tidak berhaji, tidak dia misalnya berada di wilayah itu. Kalau ada di wilayah itu ya waktunya ikut di sana. Ini yang tidak haji. Maka yang dia kerjakan apa? Dia ada amalan-amalan lain. Seperti dianjurkan untuk berpuasa. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau tanggal 9 saja, ya, untuk satu momentum yang tinggi nilainya dalam pengguguran dosa. Ada kurban yang implementasinya pada penyembelihan hewan, di sana melontar, di sini menyembelih hewan, kan? Ada Idul Adha yang bisa dilakukan dengan sama-sama sholat, kemudian mendengarkan khutbah atau juga berkhutbah bagi khatib dan menikmati hari tasyrik. Ya, di situ untuk merenung sekaligus menikmati daging, kurban dan seterusnya. Nah, di luar konteks yang berhaji. Artinya Allah berikan kenyamanan sama-sama ibadah. Nah, hanya sekarang persoalannya yang haji menunaikannya di matlaknya dia berhaji, dan yang tidak berhaji ada 2 kondisi. Satu matlak di wilayah itu atau beda matlak, beda zona. Kan? Yang dengan beda zona itu niscaya juga boleh jadi waktunya bisa berbeda. Nanti kita akan lihat. Nah, maka bagi yang ada di wilayah Mekah dan sekitarannya atau satu zona, yang berhaji otomatis ikut waktunya. Pemerintah Saudi tetapkan misalnya hari Jumat tanggal 1 ya tanggal 1. Oke, Jumatnya tanggal 1 mulai, kemudian wukufnya hari Sabtu ini, gitu kan? Kemudian tanggal 10-nya masuk pada tanggal 10. Yang haji bergerak ke Muzdalifah, kemudian juga dari situ mabit sebentar lalu lontar jumrah ke Jamarat. Yang tidak berhaji maka dia bergerak ke tempat-tempat tertentu di lapang atau di masjid untuk menunaikan salat beradha. Ya, hari Jumatnya ya teman-teman sekalian udah masuk tanggal 1 dulu ya. Sekarang tanggal Sabtunya tanggal 9-nya waktu Saudi ya, waktu Saudi, maka yang tidak berhaji dia bisa puasa. Ya, puasa bertepatan dengan tanggal 9. Yang tanggal 9 ini yang haji wukuf, gitu kan? Yang tidak berhaji di wilayah matla itu menunaikan puasa. Lalu bagaimana dengan yang zonanya berbeda? Ya, seperti Indonesia misalnya. Yuk kita lihat. Ini kan beda 4 jam ya. Konsekuensi 4 jam ini artinya itu ada perbedaan kita lebih cepat 4 jam. Gini, melogikakan yang mudah untuk dipahaminya. Saat di kita itu misal jam 7 malam, maka di Saudi jam 3 sore karena bedanya 4 jam. Saat di kita setengah 8, maka di sana jam 3:4. Oke? Kita jam 7 setengah 8 sudah Isya. Setengah 8 malah beres Isya. Di sana baru masuk asar. Gitu kan? Bahkan belum tentu juga asar masuk, mendekati ke asar gitu kan. Nah, kalau sekarang begini. Kalau patokan masih ingat tadi teman-teman bahwa hilal itu nampak ya setelah kan matahari terbenam di waktu maghrib. Oke, pada tanggal 29. Baik, nah sekarang yang terjadi teman-teman sekalian, Indonesia ini kan lebih cepat, ya kan? Di Kamis itu malam Jumat, ijtima'nya terjadi kurang lebih jam 19:29, ya kan? Malam, ba'da Isya berarti 19:29. Nah, posisi hilalnya itu teman-teman, ketika itu di waktu maghrib itu masih di bawah ufuk, masih -3 derajat, masih di bawah ufuk. Ya, jadi ketika ijtima' terjadi itu sudah mataharinya tenggelam, sudah malam. Dan dalam maghrib hilal masih di bawah ufuk. Ya, 3 derajat minus di bawah ufuk. Ya, di bawah ufuk -3 derajat. Otomatis nggak akan kelihatan. Yang ru'yat juga nggak akan kelihatan. Yang hisab juga menetapkan belum muncul, belum di atas ufuk. Dan ijtima'nya baru terjadi ba'da Isya. Otomatis rumusnya gampang. Genapkan. Jumatnya adalah hari ke-30. Nggak mungkin ditetapkan tanggal 1. Ya, mustahil. Karena memang masih di bawah ufuk. Kalau tetapkan tanggal 1, salah penanggalan kita di Indonesia. Ya, jadi berpengaruh nanti ke penanggalan dan keliru ya dalam prakteknya. Maka
Harus konsisten dengan matlanya, tanggal 1-nya lusanya, hari Sabtu baru tanggal 1. Tapi di Saudi, ketika Indonesia malam, Saudi masih sore. Matahari belum terbenam wilayah Saudi. Karena itu, ijtima yang terjadi di Indonesia jam setengah 8, di Saudi setengah 4. Jadi ketika bergerak ke arah maghrib, gitu kan, nah matahari tenggelam, hilalnya kan juga otomatisnya nggak sama dengan Indonesia, dia naik kan, gitu. Jadi posisinya nggak di bawah lagi, sudah ada di atas ufuk. Jadi ketinggiannya kurang lebih sudah 1 derajat 11 menit, gitu. Otomatis ketika itu sudah ada di atas ufuk, potensi kelihatannya ada. Karena itulah ketika malam Jumat itu muncul, di waktu maghribnya sebelum perpindahan itu matahari tenggelam, ada yang melihat hilal. Ya, karena kenapa? Pergerakan Saudi lebih lambat dari Indonesia. Jadi kesimpulannya jangan begini, kok Indonesia lebih cepat kok. Mulainya lebih lambat dari Saudi. Bukan. Cara membacanya, karena kita lebih cepat, konjungsinya terjadinya malam, sementara di maghrib masih di bawah ufuk. Di Saudi masih sore. Siang menuju sore. Ya, saat konjungsi terjadi. Jadi begitu maghrib itu masuk waktunya, Saudi hilalnya tampak, di kita sudah lewat. Karena beda 4 jam tadi itu. Itulah yang menjadikan kenapa Saudi lebih duluan. Tanggal 1-nya hari Jumat, sementara di kita hari Sabtu. Nah, inilah yang menjadikan kemudian karena zonanya berbeda, waktunya tidak sama. Inilah yang menjadikan ketetapan baik dengan ru'yat ataupun hisab di tempat kita itu, dua-duanya akan kompak sama. Ya, menetapkan hari Sabtunya tanggal 1, maka tanggal 9-nya jatuhnya di hari Ahad, esok hari. Nah, tanggal 10 Dzulhijjahnya jatuhnya di hari Senin. Jadi tidak ada masalah kalau Saudi misalnya menetapkan wukufnya di hari Sabtu, kemudian Idul Adha hari Ahad, karena memang matlaknya, zonanya ada di wilayah itu. Dan haji ikut waktunya waktu Saudi untuk yang haji, ya kan? Jadi di Arafah ikutnya ke situ. Nah, untuk menunjukkan puasanya, Nabi mengatakan siyam yaumi Arafah, gitu kan? Puasa di saat waktu orang wukuf di Arafah. Waktunya kapan? Tanggal 9. Yaum Arafah. Yaum itu kan menunjuk waktunya. Tanggal 9-nya. Makanya Nabi tidak mengatakan siyam wukuf Arafah. Ya, kalau sudah menggunakan wukuf ya selesai masalahnya. Tapi ketika menggunakan waktu, artinya tanggal berapa sih orang wukuf? Tanggal 9. Maka bagi orang wukuf dan yang satu matla di wilayah Saudi, ikuti ketentuan Saudi kapan tanggalnya. Bagi kita yang memang tidak haji dan zonanya berbeda dan tidak menunaikan haji, maka yang kita ikuti adalah penanggalan wilayah setempat. Ya kan? Nah, pemerintah tetapkan kapan nih? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah pemerintah tetapkan, sudah perbedaan-perbedaan selesai. Nah, kemudian sekarang kompak juga, alhamdulillah. Baik ormas ataupun juga pemerintah satu tempat. Sebetulnya bukan karena pemerintah atau ormas. Metodologinya, apakah ru'yat atau hisab. Nah, dua-duanya baik ru'yat atau hisab di Indonesia sama. Menunjukkan waktu yang sama. Gitu. Ini satu gambaran dengan pandangan satu hukum. Jadi, menurut kami dalam konteks ini adalah jangan dilihat misalnya karena sana lebaran haji maka ikut orang haji. Tidak demikian juga. Yang ikut orang haji itu yang hajinya ikut pemerintahan setempat. Yang kedua adalah matla yang ada di situ ikuti waktu pemerintah setempat. Tapi kalau kita misalnya zonanya berbeda, teman-teman sekalian, zonanya tidak sama, ya agak tidak mudah juga untuk diikutkan. Coba gambarkan begini. Ambil wilayah yang sangat ekstrim ya, ketika Saudi siang, bisa tempat lain malam. Bagaimana kalau terjadi tiba-tiba, mohon maaf ya, tanggal 9 di Saudinya itu baru pagi, daerah lain sudah malam. Kan nggak dapat juga waktunya, karena tidak sama. Ya kita aja kan 4 jam, ya kan? Nah, Saudi masuk sore, kita udah malam hari. Saudi siang, kita udah mau maghrib. Gitu kan? Nah, itu kan sudah tidak sama. Walaupun dalam konteks itu, ya tentu saja saling menghargai itu penting. Jadi kalaupun ada yang berpandangan satu wilayah sama Saudi, kapan ya ikut Saudi. Simpelnya begitu, karena ini lebaran haji, ikutnya ke waktu haji. Ya dihargai pendapat itu, tidak usah menjadi satu pertentangan yang dalam. Ya, tapi tetap juga pengetahuan yang dalam itu penting dilakukan supaya membuat keadaan itu kita lebih mudah, lebih presisi sesuai dengan turunan-turunan, dan berbahagianya alhamdulillah. Jadi berbagai macam pendekatan ini membuat kita lebih banyak mendapatkan tambahan wawasan. Lebih banyak bisa menambah porsi pengetahuan yang dengan itu kita merasakan kenikmatan berislam dengan cara yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan kapan tanggal 9-nya, kapan Idul Adha-nya, tadi telah kita jelaskan. Dan kami secara pribadi saya lebih cenderung mengambil
pendapat tentang perbedaan zona tadi. Jadi tanggal 9 itu hari Ahad untuk Indonesia ya. Tanggal 10-nya kemudian hari Senin untuk kedaulatannya. Dengan tetap menghormati pandangan-pandangan lain yang tentu punya argumen-argumen juga yang dipertanggungjawabkan baik dalam konteks pelaksanaan pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maafkan saya. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih baik untuk seterusnya. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.